Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kali ini kita akan sama-sama merenungkan tentang sesuatu yang kita sebetulnya sudah banyak tahu ya, yaitu tentang hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai secara jelas dituliskan di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Sampai ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kemudian dikatakan ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, artinya dipimpin oleh roh setiap kali dia menabur. Nah saudara, tentang menabur ini kita berhenti dulu ya pembacaan firman, saya akan jelaskan. Tentang menabur ini, sebagaimana di dalam pengertian hidup Kristen, dosa itu ada dosa pikiran, dosa perkataan, dan dosa perbuatan. Jadi kita harus memahami, kalau kita menabur itu artinya bukan hanya perbuatan saja, saudara. Tetapi menabur pikiran ini juga menentukan. Kemudian menabur perkataan itu juga menentukan. Karena hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini tabur tuai juga, saudara. Kemudian yang terakhir tentunya perbuatan. Nah, dikatakan di sini barang siapa menabur dalam dagingnya, itu pikiran kedagingan yang dikuasai hawa nafsu, itu taburan itu akan menghasilkan tuaian yang daging juga, saudaraku ya, kebinasaan di dalam daging. Tetapi ada juga menabur perkataan-perkataan kedagingan, dan itu pun nanti dia akan menuai kebinasaan di dalam dagingnya. Kan dikatakan begitu. Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, artinya dipimpin oleh roh. Pikiran dikuasai oleh roh. Dia memikirkan hal-hal yang dari roh. Perkataan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga tidak sembrono di dalam berkata-kata. Kemudian berbuat, dipimpin oleh roh di dalam setiap perbuatan. Dikatakan ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ini urusannya di sini sampai kekal, saudara. Kemudian ayat 9, nah di sini penekanannya tentang menabur perbuatan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Nah, penting itu, garis bawahi kata jika kita tidak menjadi lemah. Artinya, ketika kita berbuat sesuatu menurut pimpinan roh, tentunya kita ada pengharapan ya. Dikatakan petani itu menabur benih itu dengan pengharapan bahwa suatu saat benih itu akan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Kita berbuat baik, pasti ada harapan bahwa dipimpin roh, saudaraku ya, berbuat baik bukan karena diri sendiri, tetapi karena Roh Kudus memimpin. Ada harapan. Harapannya itu adalah sesuatu yang baik. Kebaikan itu bukan berarti untuk kita saja, tapi untuk semua. Untuk orang yang mana kita tolong, kita bantu dalam perbuatan baik itu, kita mengharapkan kebaikan. Tapi ketika yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan harapan, di sini dikatakan jangan jemu-jemu ya untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jadi ada jeda waktu antara menabur perbuatan, yaitu ada pikiran, perkataan dan perbuatan, itu harus dengan ketekunan. Karena hasilnya tidak instan, saudaraku. Ada faktor waktu di sini ya. Dan sepanjang faktor waktu itu kita harus menjaga stamina. Stamina tetap dipimpin roh. Nah itu biasanya ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan, sudahlah kalau engkau berbuat baik,
jangan mengharapkan balasan untuk dirimu. Tapi orangnya menjawab, aku nggak mengharapkan balasan untuk diriku, tapi minimal aku pengen tahu bahwa perbuatanku itu ada manfaatnya. Kalau ternyata belum kelihatan manfaatnya bagaimana? Jadi dia tidak egois, tidak ya dia berbuat baik, kemudian dia pengen mendapat balasan perbuatan baik dari orang lain. Enggak, saudara. Tapi dia ingin supaya apa yang dia lakukan itu ada hasilnya begitu. Hasilnya belum nampak. Bahkan kelihatannya malah bertolak belakang dengan apa yang dia harapkan. Nah, disinilah firman ini berlaku. Kita akan menuai, itu jaminan dari Tuhan. Tabur tuai adalah hukum, ya, hukum dari Tuhan sendiri. Yaitu jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan bosan-bosan, jemu-jemu, terus berbuat kebaikan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus menurut firman Tuhan. Faktor waktu ini, saudaraku, ya, ada musimnya. Musim di mana Anda menuai. Memang musim menuai itu beda dengan musim menabur. Makanya ada ayat ya dikatakan di dalam Mazmur itu, Mazmur 126 ya, barang siapa menabur dengan air mata, berjalan maju, membawa ini ya, menabur benih dengan mencucurkan air mata, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa hasilnya. Jadi memang beda musim menabur dengan musim menuai, itu memang dua musim yang berbeda. Nah, yang penting apa, saudara? Jangan menjadi lemah, ya, di situ dikatakan. Jika kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara, sedikit tambahan. Gini, kalau Anda menabur sesuatu, kemudian sepertinya apa yang Anda tabur itu belum kelihatan hasilnya, tapi itu menjadi sebuah tunas kecil, jangan anggap remeh. Tunas kecil, lihat bahwa oh sudah bertunas, karena memang ada waktu masa pertumbuhan. Nah, tunas itu kalau Anda pelihara, Anda jaga, yaitu dengan terus-menerus menyiram, memupuk dan sebagainya, itu nanti akan menjadi tanaman yang besar pada waktunya. Ada waktunya, ya. Dan jangan berhenti berharap, saudaraku. Jangan berhenti berharap dengan satu pengharapan yang benar, ya, di dalam Tuhan. Tunggu waktu menuai itu nanti akan datang saatnya. Banyak hamba Tuhan penekanannya pada soal menaburnya. Ayo tabur, 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 begitu ya. Berilah maka kamu akan diberi, begitu. Bicara soal menaburnya. Tetapi enggak terlalu menekankan tentang bagaimana menuai. Bahwa ada peringatan Tuhan, kamu enggak boleh menjadi lemah. Lemah iman enggak boleh. Lemah perkataan juga tidak boleh, ngomongnya jadi negatif. Wah, percuma lah aku berbuat baik, begini-begini hasilnya nggak ada. Kalau Anda betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, perbuatan, pekerjaan baik yang Anda lakukan pasti akan menghasilkan buah pada waktunya. Sebab hukum tabur tuai adalah hukumnya Tuhan. Kalau kita betul-betul menabur dalam roh, pasti kita akan menuai sesuatu yang dari roh datangnya. Ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip tentang tabur tuai yang saya ingatkan kembali. Hari-hari ini, saudara yang saat ini masih banyak menabur, musim menabur, menaburlah dengan sukacita, artinya dengan pengharapan, meskipun kadang-kadang ada rasa sakit, tapi tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menjamin bahwa kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.